gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David. Khusus untuk para pembenci Pak Jokowi dan pembenci keluarganya Pak Jokowi serta pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Dengerin baik-baik. Kami sumpahin kalian, wahai para pembenci. Barang kalian hilang dan juga korengan. Sekali lagi, kami sumpahin kalian, wahai para pembenci. Barang kalian hilang juga korengan. Serta laknatullah kalian. Terkutuk semua Habis para kalian. pembenci Pak Jokowi, keluarganya, serta para pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Terkutuk kalian, laknatullah. Palsu, Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah kan, gue udah bilang saat laman artikel yang memuat tentang pernyataan orang ini yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar pramuka, gue gak percaya gitu. Terbukti kan, mengetahui atau tidaknya pun ini orang gak tahu gitu, asli atau tidak gak tahu. Yang tahu katanya Andi Wijayanto, masalah administrasi seperti itu, lempar ke orang lain lagi nih orang. Andi Wijayanto udah kemarin dikejar-kejar sama Rismon CS, dimintai keterangannya. Kalian bisa cek deh, bisa cari di media sosial. Apa pernyataannya? Ada nanti. Gak ada satu kata pun yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, gak ada. Mengenai tentang gelar, ini pernyataan dari orang ini pun ya, yang saat mencalonkan pilpres itu IR, terus kenapa dulu pas wali kota Solo DRS, ya kan menurut media sosial. Gimana gitu. Aduh, padahal udah kadung seneng bener tuh Roy CS ketika mau diperkuat gitu ya kan, bahwa tuduhannya kepada Pak Jokowi terbantahkan lagi oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah nih orang mengaku bahwa ijazah Jokowi itu dicetak pasar pramuka. Miris sekali. Dan tidak ada bukti sampai sekarang yang menyatakan dan memperkuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jadi lebih baik menurut saya, ya sudahlah, orang-orang seperti Roy CS, ini bapak ini ya kan, mengakui ke halayak publik bahwasanya ya kami mengakui kami salah dan kami ya gak ada kerjaan gitu, maksud saya ya. Karena saya kenapa bilang saya gak ada kerjaan, yang ngapain neliti jasa orang. Iya. Terkait apapun ya, ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014 itu sudah saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Senipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor sudah membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat, dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya
seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Ya. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 Harus ada. itu saja pertanyaan kami. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU. KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi Ya. itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Ya. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian Seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Iya. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, Ya. masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang. Yaitu Saat KPU. itu, yaitu KPU, untuk proses pemilihan umumnya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya Ya, kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu, ya silakan saja. Tapi silakan saja. fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014, ya tuntas Selesai. ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Statement Kabar yang pertama yaitu dari channelnya Refli Harun. Ya, seperti biasa, si Refli Harun ini senang sekali menggoreng-goreng berita yang belum tentu kebenarannya. Kenapa dia punya kebiasaan seperti itu? Karena memang hatinya sudah terlalu membatu, gitu ya. Hatinya sudah terlalu membatu, ilmu yang dia miliki juga nggak ada gunanya. Tidak bisa memperbaiki hatinya yang sudah terlanjur membatu dan gosong. Apa yang dia katakan di dalam channelnya ini? Siap-siap, ada berita menggemparkan. Dengarkan teman-teman. Saudara sekalian, saya akan membacakan dan mengulas berita yang ngeri-ngeri sedap dari kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi. Dari kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi. Ya, Bambang Bitor Suryadi ini adalah memang kader senior PDIP. Kalau dia dapat berita dari Bambang Bitor Suryadi, artinya dia mungkin mendapatkan kabar berita ini dari alam barzah. Sebab Pak Bambang Suryadi ini, Pak Bitor ini, sudah wafat ketika COVID 2021 lalu. Kok bisa? Coba kita dengerin sih, jangan-jangan ada 2 Bambang Bitor Suryadi di PDIP kan? Coba kita lihat dulu ya. Dikenal sebagai Bitor Suryadi, nama aslinya sih Bambang Suryadi. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Dengarkan ya. Karena dia sebut nama, sebut kejadian, dan nama yang disebut salah satunya orang terkenal, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ya. Kalau ejak namanya Andi Wijayanto. Saya mau bacakan berita dari Pors Jakarta ini yang isinya ngeri-ngeri sedap. Karena itu saya tentu akan membacakan sebagaimana adanya as-it-is ya. Ada 2 berita. Berita pertama soal Bitor ungkap dugaan ijazah palsu Jokowi, sebut Andi Wijayanto pernah lihat dokumennya. Kemudian berita kedua, itu aktivis Widodo dan Denny Iskandar menghilang secara misterius, kurang lebih sama. Tapi kita nanti bacakan 2 versi berita ini dari portal yang sama, yaitu portal Poros Jakarta. Kita bacakan dua-duanya. Ini menarik karena ini jelas menyebut nama-nama. Bahkan tempat memalsukannya pun disebutkan, wallahualam. Makanya saya disclaimer duluan bahwa ini adalah versi yang diungkapkan Bitor, dan saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan. Ini dibaca. Saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan. Bitor sudah meninggal dunia, Pak. Bapak itu menghubungi Bitor yang mana nih? Langsung Bitor dibantah, yang dimaksud, guys. Ya, yang dimaksud kader PDIP senior, tentu bukan Bitor yang ini yang sedang diajak ngobrol beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bitor yang lain. Coba kita lihat sih Bitor siapa sih, saya juga penasaran ya. Ini kita lihat dulu Bitornya. Bitor Bitor koin yang ya. asli dulu nih, yang udah meninggal ya, kita lihat dulu. Bapak Bambang Suryadi pernah menjadi staf di kantor staf presiden atau KSP. Ia dilantik sebagai salah satu direktur di kantor staf presiden oleh Kepala Staf Presiden saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, pada 1 Juni 2015. Ini Pak Bitor yang asli nih ya, teman-teman harus tahu nih. Jabatannya adalah Direktur Eksternal di bawah Deputi 4, Bidang Komunikasi Politik. Tugas utamanya saat itu adalah menjembatani komunikasi antara Presiden dengan kementerian, lembaga negara, serta kelompok-kelompok masyarakat, termasuk relawan, organisasi pemuda, kemahasiswaan, dan LSM.
Bitor Suryadi telah meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo. Nah, dia ngaku karena saya salah satu yang ikut ke Jogja dan Solo. Jadi teman-teman masih ingat kan waktu ke Jogja dan ke Solo itu kerjaannya siapa yang ke Jogja ke Solo? Apakah ada orang PDIP ke Jogja ke Solo untuk memburu ijazah Pak Jokowi ke UGM dan mendemo ke rumah Pak Jokowi di Solo? Apakah ada orang PDIP saat itu? Tidak ada. Artinya si Bitor ini adalah orang TPUA. Dia TPUA, tapi dia ngaku-ngaku namanya Bitor Suryadi. Bambang Bitor Suryadi. Ini perlu dicek nih. KTP-nya, KTA-nya apakah benar dia orang senior PDIP. Kok namanya sama plek dengan yang sudah meninggal. Itu teman-teman harus waspada lah. Dia ngikut loh ke Jogja dan ke Solo. Pak, Bapak ke Jogja dan ke Solo ngapain? Kita dengerin nih. Saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dia melihat langsung UGM dan Pak Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Artinya apa? Saat itu dia ikut ke Jogja, ke UGM. Itu yang masuk ke dalam siapa? Rismon, Tipa, Roy Suryo. Kan hanya 3 itu yang masuk ke dalam. Ya kan? Dan ketika Rismon, Tipa, dan si Roy Suryo keluar dari UGM, dia langsung jumpa pers. Menyebutkan bla 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 bahwa kita gini, kita tidak ditunjukkan ijazahnya, kita begini-begini. Tapi kita ditunjukkan foto-foto. Teman-teman tahu sendiri kan itu ceritanya gimana? Karena UGM tidak mau menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Hanya saja UGM saat itu hanya memberikan foto-foto Pak Jokowi sudah, foto-foto Pak Jokowi waktu KKN, foto-foto Pak Jokowi ketika menghadiri acara-acara di UGM, hanya itu yang ditunjukkan dan memperlihatkan skripsi gitu ya. Memang mereka ini kecewa ketika datang ke UGM, kecewa tidak ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan yang ke Solo pun ibu-ibu itu mak-mak yang Jokowi ketemu melihat ijazah Pak Jokowi minta ditunjukin ijazah Pak Jokowi nggak mau tunjukin. Artinya si Bitor ini bukan orang PDIP, dia orang TPUA. Ya, saya tidak percaya dia orang PDIP karena di PDIP tidak ada yang namanya Bitor Suryadi selain yang sudah meninggal itu. Kenapa saya percaya bahwa di PDIP tidak ada yang namanya Bambang Bitor Suryadi yang lain selain yang sudah meninggal itu? Kita cek di sini ya. Apakah ada 2 nama Bitor Suryadi di PDIP? Saya bertanya. Kemudian dijawab, tidak ada 2 nama Bitor Suryadi yang berbeda di PDI Perjuangan. Ya. Jika ada publikasi yang menyebutkan Bitor Suryadi membuat pernyataan setelah tanggal kematiannya, itu adalah penggunaan kembali konten lama, kutipan atau mungkin kesalahan redaksional. Artinya memang tidak ada. Tidak ada nama Bitor Suryadi selain yang meninggal itu. Jadi jelas-jelas ya. Mungkin ini orang menggunakan nama Bitor Suryadi hanya untuk mengecok kita. Seolah-olah ada orang PDIP yang membenarkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Buatan Pasar Pramuka alias Pasar Burung. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini. Kapan UGM bilang tidak mengakui? Aduh, Bapak, kita lanjutin ya. Diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya, kan artinya barang ini katanya. Sampai ini reporternya nanya, maksudnya Pak, UGM tidak mengakui menerbitkan ijazah ini, kata gitu. Mengaku menerbitkan. UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Masih menghindar terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak. PDIP itu tidak mungkin mengutus kader-kadernya untuk berkecimpung dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nggak mungkin. Kalau PDIP bekerja sama dengan Refli Harun, dengan Roy Suryo, dengan ya itulah si Panci itu ya, Panci CS. Kalau memang PDIP bekerja sama, berarti kurang ajar PDIP. Sudah membuat berita bohong, membayar orang untuk ngaku-ngaku, ya, membayar orang yang tidak tahu apa-apa, ditanya aja blekak-blekuk deh. Aneh ini orang, ya. Lanjutkan. Terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi. Lemes dia. Jawab apa gue ya? Itu gitu. Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Langsung beritanya langsung dipotong segitu doang. Inyus hanya menampilkan segitu doang beritanya. Inyus tidak berani panjang lebar. Karena apa? Kalau panjang lebar akan ketahuan kalau dia berbohong. Pembohong seperti ini, teman-teman. Dari 2 video yang kita tampilkan tadi, ada ringkasannya saya buatkan. Video pertama ada 6, teman-teman bisa baca. Video yang kedua ada 10. Ini sudah saya rangkum, teman-teman baca, dan silahkan difikirkan apakah orang ini jujur atau tidak. Kalau menurut saya, ini adalah cerita atau drama yang memang diskenariokan untuk mendesak publik agar meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal justru 2 video ini membuktikan bahwa si Beator ini adalah orang suruhan. Bahkan si Beator ini tidak tahu, tidak melihat
pemalsuan ijazah itu, tapi hanya katanya-katanya. Di dalam video Raffi Harun disebutkan seorang tokoh dari PDIP juga namanya Andi Wijoyanto. Kenapa Andi Wijoyanto ini disebut-sebut? Karena Andi Wijoyanto yang awalnya dekat dengan Pak Jokowi akhirnya berseberangan karena Pak Jokowi dianggap tidak lagi mendukung Ganjar pada saat Pilpres tahun lalu. Nah, kenapa mereka menyebut Andi Wijoyanto ini? Ya karena sudah berseberangan dengan Pak Jokowi, makanya dikait-kaitkan katanya Andi Wijoyanto melihat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, teman-teman. Ya, belum habis juga ya mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Saking hebatnya seorang Joko Widodo, saking paniknya para pembenci terhadap kegemilangan Pak Joko Widodo, mereka terus menggali informasi ya sampai titik darah penghabisan ya, sampai mereka benar-benar puas kalau ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, yang terbaru teman-teman, mereka bilang ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Padahal yang saya tahu dan juga banyak teman-teman atau YouTuber Nusantara sampaikan seperti tadi di Janang Jenderal ya, bahwa Pasar Pramuka itu hanya jual burung dan lain-lain, tidak ada bilang cetak-cetak ijazah. Tidak ada. Itu menurut mereka ya. Nah, ya kita anggap saja bahwa di Pasar Pramuka ini ada cetak ijazah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, dalam sebuah penjelasan tadi yang panjang lebar di video awal khususnya ya, di mana di situ seorang bapak tadi menyampaikan ijazahnya Pak Jokowi ini dicetak di Pasar Pramuka karena ketika itu mereka buru-buru ya untuk segera mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Jadi cetaklah ijazahnya itu ke Pasar Pramuka. Kemudian sampai menyebut ada nama Bambang Wijoyanto. Nah, Bambang Wijoyanto dalam videonya tadi, beliau membantah. Ya, beliau membantah. Bahkan beliau sampaikan kerja saya sudah selesai. Dan itu segala dokumen yang berkaitan dengan Bapak Joko Widodo sudah disahkan oleh KPU. Artinya di sini Bambang Wijoyanto mengakui keaslian ijazah dari Bapak Joko Widodo ketika itu. Ya. Nah, kembali ke Pasar Pramuka. Kembali ke Pasar Pramuka di mana ijazah Pak Jokowi dicetak di sana. Itu di tahun 2014 ya, katanya mau pencalonan presiden ketika itu. Nah, kemudian saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo ketika itu, dia pakai ijazah yang mana ya teman-teman? Dia pakai ijazah yang mana kira-kira? Ya, artinya pernyataan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka itu bisa dibantah. Ya, itu bisa dibantah. Karena Pak Jokowi segala dokumennya sudah pernah diverifikasi oleh KPU ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Artinya di situ ijazahnya itu ada, asli. Ya kan? Ya memang sampai kapanpun teman-teman, orang-orang ini akan terus-menerus mencari tahu. Ya, mereka coba melibatkan PDI Perjuangan dalam urusan ijazah palsu ini. Nah, para pembencinya Pak Jokowi akhir-akhir ini semakin aneh, membuat cocok logi yang tidak masuk akal. Ya, kemarin setelah isu bahwa ijazahnya Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, tidak lama kemudian Pasar Pramuka itu terbakar. Mereka bilang apa? Oh, itu biasa menghilangkan jejak. Ya, kemudian ada beredar kapal dengan tulisan di situ JKW. Mereka bilang itu kapalnya Pak Jokowi. Ya, sampai-sampai saking kesalnya netizen terhadap para pembenci Pak Jokowi, mereka membuat singkatan-singkatan yang ya kalau dilihat oleh para pembenci Pak Jokowi, mereka pasti berpikir itu benar ya. Bahkan di situ mereka bilang apa ya? Jakarta Iriana Stadium.
stadion, ya. Kemudian ada GBK, Gibran apalah. Terus KFC itu tuh Kaisang Fried Kitchen. Jadi pokoknya banyak ya. Ya, itu karena semata-mata mereka jengkel, kesal dengan orang-orang yang selama ini terus mencari tahu keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Pertanyaannya, apa motivasi mereka? Apa tujuannya mereka untuk mencari tahu tentang ijazahnya Pak Jokowi? Konyolnya lagi, orang-orang ini mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Apakah ijazah ini termasuk ulama? Apakah ijazah ini termasuk aktivis? Tidak kan? Ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang selama ini mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi itu adalah orang gila semua. Ya, orang gila semua. Karena antara nama dan masalah yang mereka cari tahu itu tidak nyambung. Benar-benar tidak nyambung. Artinya pantas dong, wajar dong kalau saya bilang mereka ini orang gila semua. Orang gila yang mau numpang tenar, mau cari sensasi di nama besarnya seorang Jokowi. Ya kan? Siapa sih yang kenal Rismon Sianipar sebelum dia ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Nggak ada kan? Siapa sih yang kenal Roy Suryo selain orang ingat dia mencuri panci di Kemenpora? Yang orang ingat dia menyebarkan fitnah terkait dengan stupa di Candi Borobudur ketika itu. Kemudian biar tidak redup, dia terus melakukan aksi-aksinya. Ya. Dengan bermodalkan dia sebagai ahli telepancika, dia mencari tahu tentang ijazahnya Pak Jokowi. Tapi saya sejujurnya salut sama Pak Jokowi, teman-teman. Karena Pak Jokowi ini berhasil membuat para pembencinya ini semakin tambah emosi gitu loh. Ya. Mereka memaksa Pak Jokowi untuk tunjukkan ijazah, Pak Jokowi tidak mau. Ya. Coba teman-teman perhatikan di setiap kolom komentar itu. Ternak-ternaknya Abah khususnya. Mereka bilang, apa sih susahnya? Tinggal tunjuk saja ijazah, masalah selesai. Ya, mereka bilang seperti itu. Tapi kan Pak Jokowi tidak mau mengikuti arahan mereka. Kasihan dah loh.